Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naili Elmuna SEMH NIDN 0709018704, salah satu dosen program studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery Interaction akan menyelesaikan mengenai bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses menjelaskan pada mata kuliah ini. Sedangkan asesmen akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja secara objektif kepada mahasiswa. Berikut ini adalah outline pemaparan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. 1. Deskripsi mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam. 2. Capaian program studi mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam. 3. Capaian pembelajaran mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam. 4. Materi pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. 6. Sistem penilaian. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Ekonomi Syariah. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam memiliki bobot 2 SKS dalam 1 semester ke depan. Mata kuliah Pengantar Mikro Ekonomi Islam membahas atau menganalisis mengenai konsep dasar ekonomi mikro Islam dan ruang lingkupnya. Konsep dasar ekonomi mikro Islam meliputi definisi ekonomi mikro Islam, kontribusi ekonomi Muslim, teori permintaan dalam Islam, teori penawaran dalam Islam, teori perilaku produksi dalam Islam, teori perilaku konsumsi dalam Islam, teori perilaku distribusi dalam Islam, struktur pasar dari sudut pandang Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, capaian program studi mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam sebagai berikut. 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menguasai pengetahuan konseptual dan praktis tentang teori ekonomi mikro Islam yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam bidang ekonomi mikro Islam berbasis Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Mampu menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Pengantar Mikroekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami materi dasar yang mempunyai hubungan langsung dengan teori mikro Islam dan ruang lingkupnya. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan perilaku mikroekonomi Islam. 3. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, amanah, dan terukur dalam kegiatan mikroekonomi Islam. 4. Mahasiswa mampu menganalisis kegiatan mikroekonomi Islam, struktur pasar, distorsi pasar,
alokasi, efisiensi, distribusi pendapatan, dan struktur pasar beserta contohnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro Islam adalah sebagai berikut: 7 materi sebelum UTS dan 7 materi setelah UTS. Yang pertama, menjelaskan RPS dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, pengertian ekonomi mikro Islam dan ruang lingkupnya. Yang ketiga, pemikiran ekonom muslim, pemikiran Bakir Sadr, pemikiran Al-Ghazali, pemikiran Yusuf Qaradawi, pemikiran Abu Ubaid, dan pemikiran Ibnu Taimiyah. 4. Rancang bangun ekonomi Islam. 5. Teori produksi dalam ekonomi Islam. 6. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam. 7. Teori distribusi dalam ekonomi Islam. Pada pertemuan berikutnya ke-8 saya akan mengadakan UTS yang berisi pemberian soal yang dikerjakan mahasiswa secara offline di kelas. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 saya melanjutkan materi yang berisi teori permintaan Islam, teori penawaran Islam. Ke-10, mekanisme pasar Islami. Ke-11, mahasiswa mampu menyajikan struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopoli beserta contohnya. Ke-12, struktur pasar oligopoli, pasar monopolistik beserta contohnya. Yang ke-13, mengidentifikasi distorsi pasar. Yang ke-14, mengidentifikasi tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Selanjutnya, pertemuan ke-14 saya memberikan kuis kepada mahasiswa, dan pertemuan yang terakhir 16 saya memberikan ujian akhir semester dalam bentuk soal yang dikerjakan di kelas. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro Islam, maka saya akan menjelaskan metode pengajaran. Di sini saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah. Dalam metode ini, saya menyampaikan informasi melalui presentasi yang disajikan melalui PowerPoint kepada mahasiswa secara lisan. Dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro Islam, saya juga menggunakan modul karya saya yang berjudul Pengantar Ekonomi Mikro Islam dan buku yang berjudul Pengantar Ekonomi Mikro Islam karya Adi Warman Karim. 2. Metode pembelajaran Student Center Learning, di mana model pembelajaran yang menitik pusatkan peserta didik atau mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, metode problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik atau mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan mikroekonomi Islam. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Bagaimana pembelajaran berlangsung selama 1 semester, penjelasan mengenai tugas mahasiswa, serta bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa dan bobot penilaian yang saya berikan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengatur strateginya dalam mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah ini. Adapun bobot penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 15%, keaktifan dalam kelas 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan perkuliahan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Mbak Lulu Puji Astuti. Hadir, Bu. Mbak Lulu Puji Rahayu. Hadir, Bu. Bunga Siti Nurhaliza. Muhammad Wildan. Hadir, Bu. Sekar Ayu Arum Wiganti. Hadir, Bu. Baik, sebelum melanjutkan materi ke-6, apakah ada yang masih ingat di pertemuan kelima kita mempelajari apa? Yuk, siapa yang masih ingat? Mbak Sekar? Oke. Teori produksi. Teori produksi adalah kegiatan menambah nilai guna benda agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Oke, terima kasih Mbak Sekar atas jawabannya. Selanjutnya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan mempelajari materi yang pertama pengertian teori konsumsi, yang kedua motif dan tujuan konsumsi, yang ketiga rasionalitas dalam Islam, yang keempat referensi konsumen perspektif Islam, yang kelima etika konsumsi dalam Islam. Kalian bisa melihat gambar apa ini? Orang beli baju. Baik, orang beli baju. Nah, orang beli baju yang di posisi yang sebelah sini, apakah ini termasuk gaya modern atau kalau yang sebelah sana apakah itu termasuk gaya modern juga? Kira-kira konsumsi yang seperti apa yang kalian minati? Apakah seperti gambar A atau gambar B? Gambar A. Nah, kalau gambar A apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Yuk kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi itu adalah orang yang mempunyai keinginan terus konsumsi. Ada lagi orang yang mempunyai kebutuhan terus baru konsumsi. Dan kira-kira dari dua kalimat ini yang sesuai dengan Islam yang mana? Iya. Kalau konsumsi dalam ekonomi konvensional, yaitu konsumsi yang ditentukan oleh keinginan, want, ya. Dan keinginan ditentukan oleh utility. Utility itu adalah nilai barang atau jasa yang memuaskan keinginan manusia. Selanjutnya, konsumsi dalam ekonomi Islam ditentukan oleh kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ditentukan oleh maslahah. Apa maslahah itu? Maslahah adalah nilai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan dari manusia ini sendiri. Jadi di sini perilaku konsumsi dalam Islam yaitu aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sedangkan perilaku konsumsi dalam Islam, aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dengan berpedoman pada syariat. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa motif dan tujuan dari konsumsi itu ada yang namanya maksimum maslahah, ya, di sini yang gambar A. Kemudian di sini ada need. Apa itu need? Need itu kebutuhan. Di bagian yang bawahnya nafsu yang terkendali atau rasionalitas. Selanjutnya objektif, positif, terukur dan terbatas.
Untuk perspektif konvensional, di situ ada maksimum utility. Ya, tadi sudah saya jelaskan utility. Terus di bawahnya karena ada dorongan dari bond. Bond itu apa? Keinginan. Bond itu keinginan. Dan dorongan keinginan tersebut bersumber dari nafsu, subjektif, dan tidak terukur. Ada yang bisa membedakan ini? Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada seorang anak berlari. Kemudian di sini ada gelas. Kira-kira setelah berlari, ya lari maraton, yang kalian rasakan apa? Haus kan? Enggak. Haus. Minum satu gelas, blek. Rasanya nikmat apa enggak? Nikmat. Terus 2 gelas lagi, blek. Nikmat apa enggak? Terus di gelas yang ketiga, apakah nikmatnya sama seperti gelas yang pertama atau tadi? Ya, itu adalah berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan itu kita minum sepuas-puasnya sampai mungkin kalau kita merasa jeblong katanya orang Jawa ya, apa itu. Terus selanjutnya kalau kebutuhan kita cukupkan dengan 1 atau 2 gelas. Ketika dahaga kita sudah berkurang maka kita berhenti. Nah, itu adalah letak dari kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu berdasarkan dari maslahat, alhamdulillah sudah minum 2 gelas, maslahatnya dahaganya terobati. Kalau keinginan kita hanya mungkin kita minum 4 atau 5 gelas, cukup, kita dahaganya terobati, tapi yang kita rasakan apa? Mungkin perut kita akan melembung ya. Nah, itu perbedaan dari keinginan dan kebutuhan. Rasionalitas dalam Islam. Di sini secara umum, rasionalitas dalam Islam dalam konvensional itu mengasumsikan bahwa manusia bersifat self-interest, konsisten dalam membuat keputusan. Selanjutnya, rasionalitas dalam Islam harus jalan dengan aturan syariat, karena pedoman kita adalah aturan dan hadis. Jadi ya, kita harus mempertimbangkan segala macam yang berkaitan dengan aturan dan hadis. Selanjutnya, mengenai preferensi konsumen. Jadi dari ini ya, tadi ada orang yang haus tadi. Preferensi dari konsumen dalam Islam itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, seberapa besar konsumsi untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Yang kedua, untuk kebutuhan dunia berapa? Untuk masa depan berapa? Selanjutnya yang ketiga, untuk kebutuhan sekarang ditentukan prioritasnya. Terus tingkatan yang keempat, pilihan di masing-masing kelompok. Jadi mendukung tingkatan 1, 2, dan 3. Dan ini yang dalam Islam yang seperti apa? Yang dalam Islam itu ya memilih yang tingkatan 1, kemudian memilih juga yang tingkatan 2, dan memilih tingkatan yang ketiga. Jadi kita tidak hanya kebutuhan, tapi juga keinginan, tapi dikontrol. Ya, dikontrol, selanjutnya ditentukan prioritasnya. Dan mengontrol itu kita sesuaikan dengan prioritasnya. Prioritas yang paling mendesak yang mana, terus diikuti kebutuhan berikutnya yang agak mendesak. Seperti itu. Sekarang, sudahkah kalian paham mengenai teori konsumsi dalam Islam? Kalau kalian sudah memahami teori konsumsi dalam Islam, kalian akan memahami juga etika konsumsi dalam Islam. Ya. Yang pertama, setiap individu harus melakukan konsumsi minimal untuk melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga. Dalam surat Al-A'raf ayat 31. Di situ bunyi ayat tersebut, ya bani Adam zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Tertulis di situ, makan dan minumlah dan janganlah kalian
berlebih-lebih. Gitu ya. Terus yang kedua, barang-barang tertentu dilarang untuk dikonsumsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan bahwa Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Itu ya. Dan sangat jelas sekali ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, maka itu ada sesuatu yang juga menjadi penyebab kenapa itu dilarang. Misalnya daging babi. Daging babi itu dilarang karena di situ mengandung zat atau zat yang dapat merusak. Makanya dilarang oleh agama Islam. Yang ketiga, konsumsi tidak boleh berlebihan, boros, mubazir, dan tidak bermewah-mewah. Bagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pikir. Dan itu adalah pembelanjaan yang di tengah-tengah yang demikian. Jadi dianjurkan ketika belanja ya, tidak seperti yang di foto tadi ya, kita belanja semua dibeli. Jadi kita tangan kanan ada berapa kresek, tangan kiri ada berapa kresek. Jadi di tengah-tengahnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang keempat, konsumsi dan kepuasan yang mengiringinya tidak boleh menjadi tujuan utama dari individu. Maksudnya bagaimana? Konsumsi dan kepuasan yang mengiringinya tidak boleh menjadi tujuan utama dari individu. Masing-masing dari orang ya harus kita stop. Misalnya kalau kita liburan, sekarang kan musim liburan ya, adik-adik kalian mungkin liburan. Kalian di rumah, yuk kita beli martabak. Ketika kalian beli martabak, kalian beli 2 porsi. Nah, sekaligus kumpul dengan keluarga, makanannya kan enak ya. Makanannya enak, martabak itu dimakan langsung 2 kotak, 2 porsi itu habis. Nah, itu tidak boleh. Harus kita stop ya. Kalau kita merasa sudah cukup, ya kita kurangi. Ya, kita stop. Terus dilanjutkan dengan makanan yang lain atau minuman yang lain seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, selanjutnya penguatan ya. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada yang paham mengenai pengertian teori ekonomi Islam? Saya, Bu. Oke, Mas Wilda. Konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki landasan dan tujuan yang berbeda secara fundamental dengan ekonomi konvensional. Nah, untuk ekonomi Islam sendiri, konsumsinya sendiri itu ditentukan oleh need, kebutuhan, dan bukan oleh want. Dan kebutuhan sendiri itu ditentukan oleh maslahah. Nah, maslahah itu apa? Maslahah itu adalah nilai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan hidup manusia. Menurut Al-Shatibi sendiri, ada 5 elemen dasar yang harus dipenuhi, yakni pertama, keimanan atau agama, adin, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Nah, contoh konsumsi dalam ekonomi Islam sendiri, contohnya seperti kita membeli makanan untuk kebutuhan beribadah. Kita membeli makanan secukupnya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar dan mendapatkan energi, bukan untuk kemewahan dan bukan juga untuk pamer lah gampangannya. Dan juga kita harus menghindari makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya makanan-makanan yang haram, walaupun toh itu makanan sangat populer di kalangan kita sendiri. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk penguatan kedua, motif dan tujuan konsumsi dalam Islam. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Bu. Motif dalam perspektif Islamnya itu seperti mafhumu amalah dan nafsu yang terkendali, yang rasionalitas, terus objektif, positif, terukur, dan terbatas. Yang mana dalam perspektif Islam itu yang didahulukan itu kebutuhannya yang paling dibutuhkan terlebih dahulu.
Sedangkan dalam konvensional itu kadang tidak terukur, yang mana kita sudah membutuhkan tapi masih ingin kepentingan yang lain, itu langsung dituruti, jadi kan tidak terukur. Terima kasih atas jawabannya Mbak Arti. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan ke-7, saya akan memberikan tugas ya. Nanti mohon dibaca dulu sebelum pertemuan ke-7, membaca jurnal. Ya, yang pertama jurnal dari IAIN Kudus ini, dari Kijis ini Scopus P1. Terus jurnal IAIN Bengkulu ini jurnal Sinta 2. Saya harap kalian sudah familiar dengan jurnal ya, biar kalian terbiasa membaca dari sumber internasional, gitu ya. Oke, mungkin perkuliahan pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas jawaban dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro Islam yang saya ampu. Semoga dapat memberikan inspirasi dan gambaran kinerja yang setelah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.